Mutu dari sebuah tunas pohon tergantung pada induk pohon itu. Artinya kalau tunas dari pohon itu baik, bagus, indah, maka tentu pohonnya pun akan baik. Tapi jika pohon itu pohon yang kualitasnya rendah, kualitasnya biasa saja, kualitasnya buruk, maka sudah tentu tunasnya pun lebih buruk. Bahkan ada pepatah yang berkata buah jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya mau dibilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa kehidupan anak-anak kita itu bergantung dari kita orang tua. Apa yang dilihat dari anak kita akan dilakukan dalam kehidupannya. Jadi kalau orang tua melakukan hal yang salah, maka anak juga akan belajar dari hal yang salah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang tua dikatakan harus menjadi contoh dan teladan. Sebab itu peran yang penting dari orang tua adalah bagaimana memberikan contoh dan teladan itu kepada anak-anaknya. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan mau bilang rumusnya, jurusnya bagi keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang istimewa dari bacaan ini? Saya mau bilang bahwa bacaan ini istimewanya karena setelah sebuah syarat dilakukan, maka berkat Tuhan menyertai dan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus bacaan ini berbicara tentang keluarga Kristen yang ideal, keluarga yang menjadi dambaan setiap orang. Ketika suami, kepala keluarga, suami itu menjadi suami yang takut akan Tuhan, keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, maka hidup rumah tangga keluarga itu akan diberkati. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani juga diberkati oleh Tuhan Allah bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang manusia hanya mencari yang namanya berkat-berkat jasmani, ukuran keberhasilan seorang ketika hidupnya enak, rumahnya ada, semua kebutuhannya ada, maka dia dikatakan orang yang berbahagia menurut kacamata manusia. Tapi yang dikatakan berbahagia menurut Tuhan Allah dalam kebenaran firman-Nya adalah berbahagia itu jasmani maupun rohani. Nah, rohaninya yang bagaimana? Rohaninya adalah rohani yang takut akan Tuhan Allah. Sehingga apapun pekerjaan, dimanapun kita bekerja, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang-orang di luar sana akan melihat bahwa sebenarnya saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang memancarkan berkat itu juga bagi orang lain. Kehidupan kita bukan kita hadir tanpa ada makna. Kehidupan kita ketika kita ada dimanapun itu, kita memberi warna, memberi nuansa yang sukacita, memberi kebahagiaan, bahkan berkat Tuhan itu menjadi bagian kita dan juga bagian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang Kristen, seorang yang mau hidupnya diberkati adalah pertama, takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, takut akan Tuhan, sebuah kalimat yang sering kita dengar, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Benarkah kita takut akan Tuhan? Kadang dalam kehidupan kita setiap hari, kita bilang kita adalah orang-orang yang takut Tuhan.
Tapi dalam prakteknya ternyata kita tidak takut Tuhan. Yo Tuhan kutong terdapalia mau baku tipu saja. Orang tua yang ada pun, orang yang lebih tua dari kita, yang adalah wakil Allah di dunia ini, kita tidak takut. Bagaimana mungkin kita mau takut dengan Tuhan yang tidak dapalia? Contoh lain, bagaimana kita bilang kita takut Tuhan, sementara protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yang adalah wakil Allah pun kita langgar dia. Apakah itu keluarga Kristen yang takut Tuhan? Tidak. Kalau orang Kristen, saudara dan saya adalah orang yang takut Tuhan, maka setiap wakilnya, perwakilannya di dunia ini pun kita tunduk dan taat mematuhi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mau diberkati dan yang akan menerima berkat Tuhan adalah orang yang hidupnya menurut jalan yang ditentukan Tuhan Allah. Menurut jalan Tuhan ini bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Kadang kita mendapatkan sebuah masalah, yang kita buat adalah bagaimana menyelesaikan masalah itu menurut cara pikir kita. Tapi sulit untuk kita berpikir bagaimana persoalan ini kita lihat dari balik firman Tuhan. Kalau masalah datang dalam kehidupan kita, kita lihat, masalah ini karena orang itu, masalah ini karena orang ini, dan lain sebagainya. Kita mulai mempersalahkan orang, bahkan yang terakhir kita mempersalahkan Tuhan. Tapi bagaimana kita melihat kehidupan yang Allah percayakan bagi saudara dan saya itu menurut jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Contoh yang sederhana, ya kalau pemerintah yang adalah wakil Allah di dunia, orang tua yang adalah wakil Allah di dunia, bilang untuk saudara dan saya harus patuhi protokol kesehatan, maka patuhi. Seperti itu. Lalu kalau gereja menyuarakan untuk kita ibadah di rumah seperti saat ini, maka Bapak Ibu yang ada di rumah juga harus luangkan waktu ibadah. Jangan dunia sudah susah seperti saat ini kita terlena. Setiap hari kita dengar ambulans bunyi kiri kanan. Kalau ambulans bunyi, banyak orang yang bikin dia plesetan. Ambulans berbunyi bagaimana? Wiu. Tapi sekarang kita bilang tidak, tipu. Karena syarat dengan kepentingan. Nah, sebagai orang Kristen kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada saudara dan saya. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kerendahan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang ketiga yang merupakan syarat supaya keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kedua, dan ketiga sekarang, bekerja dengan sungguh untuk kemuliaan Tuhan Allah. Artinya bukan berarti setiap orang harus memberi diri untuk bekerja kepada Tuhan Allah sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus wadah, sebagai panitia. Tidak seperti itu. Bekerja dengan sungguh kepada Tuhan Allah demi kemuliaan nama Tuhan Allah. Ketika saudara dan saya kita bekerja dalam bidang-bidang profesi kita, maka kita harus menjadi contoh yang baik. Kita harus bekerja mempersembahkan yang terbaik lewat pekerjaan-pekerjaan kita, bukan asal-asal yang penting tiap bulan dapat gaji, tidak. Bahkan ada dunia sekarang yang setiap saat istilahnya apa tuh? Kita partula tapi kita magabut. Kerjanya pancuri tulang, makan gaji buta,
lalu bilang hidupnya diberkati. Hidupnya terkutuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama untuk menerima berkat Tuhan adalah takut akan Allah. Yang kedua adalah hidup menurut jalan yang Tuhan Allah tetapkan. Yang ketiga, bekerja dengan sungguh demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dipuji oleh orang, tapi bekerja seolah-olah kita bekerja untuk Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik hari ini, seolah-olah hidup kita hanya batas pada hari ini, sebab besok pagi kita sudah mati. Maka kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah. Tapi kalau kita pikir hidup kita masih banyak, kita bikin dulu. Nanti dulu, masih banyak waktu untuk bikin baik. Kita berbuat kalau kita suka dulu. Tapi bekerjalah, berbuatlah yang terbaik hari ini, seolah-olah besok itu kita sudah mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ketiga hal ini sudah dilakukan oleh setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, maka yakin dan percaya rumah tangga kita, keluarga kita, seisi rumah kita akan diberkati oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa harus diberkati? Sebab ada rencana Allah bagi kehidupan rumah tangga keluarga setiap orang percaya. Suami yang adalah imam, yang adalah nabi, yang adalah raja harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, sebagai seorang imam. Bagaimana rumah tangganya akan diberkati kalau hidupnya tidak pernah dekat dengan Tuhan Allah? Tidak akan diberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, khusus bagi bapak-bapak yang ada di rumah, bapak itu adalah imam. Apa itu imam? Imam itu adalah orang yang membawa kehidupan rumah tangga keluarganya kepada Tuhan Allah. Orang yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Allah, itu imam. Jadi hati-hati sebagai suami, bekerja yang baik, supaya hidup istri dan anak-anak bahkan keturunan kita akan juga menikmati berkat karena kita. Yang kedua, istri itu adalah penolong, istri itu adalah pendamping, istri itu adalah penghibur. Sebab itu laki-laki tidak bisa bilang kata saya yang paling hebat. Istri itu adalah penolong manakala suaminya mengalami persoalan. Istri itu adalah pendoa bagi kehidupan suami dan anak-anak. Jadi kalau bapak semalas jam mama lagi ikut malas, harus jadi penolong, harus jadi pengingat, harus jadi orang yang memberi kekuatan, penghiburan manakala keluarga, suami, anak-anak menghadapi persoalan. Dan yang ketiga, anak. Apa rencana Tuhan untuk anak? Anak-anak itu adalah anugerah yang Allah percayakan dalam kehidupan setiap keluarga. Anak-anak itu harus dididik dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jangan anak-anak punya hobi main jari jempol, jari meme, tinggal kon di muka apa? HP, wifi nyala, maka jari meme juga main sampai mata-mata ke dalam. Lalu bilang lagu sekolah minggu, lupa. Tanya 12 murid Yesus, tak tahu nama. Tapi kalau toko-toko yang di PUBG, yang di Mobile Legend, hafal mati luar kepala. Nah, ini anak-anak zaman now, kids zaman now. Tuhan endelaste, yang pertama kesenangan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah punya rencana bagi setiap kehidupan keluarga saudara dan saya. Rencana itu adalah rencana damai sejahtera untuk mendatangkan berkat kehidupan
dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Jangan pernah kita menolak berkat itu. Jangan pernah kita menolak anugerah itu dengan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hal ini sudah dilakukan oleh kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara dan saya, maka percayalah bahwa berkat yang akan diterima oleh kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan adalah berkat yang menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. 3 berkat yang akan diberikan oleh Tuhan Allah bagi kehidupan saudara dan saya yang hidup takut akan Tuhan. Kita akan menikmati hasil dari kerja kita. Kita akan menikmati hasil dari setiap kerja kita. Hasil yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Hasil yang mendatangkan kesukaan bagi banyak orang ketika kita melakukan apa yang Tuhan percayakan. Digambarkan dalam bacaan kita, setiap istri kita akan seperti pohon anggur, dan setiap anak kita akan seperti tunas pohon zaitun yang selalu berbuah, yang menghasilkan buah di sepanjang kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau 3 syarat untuk mendapatkan berkat Tuhan sudah kita laksanakan: takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, bekerja dengan sungguh demi kemuliaan nama Tuhan, maka suami akan menjadi imam, nabi, raja yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Istri akan menjadi seorang penolong, seorang pendamping, seorang penghibur dan pendoa yang diberkati. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang penuh dengan anugerah, yang penuh dengan berkat di dalam terang kebenaran firman. Masa depan anak-anak akan diberkati Tuhan. Bahkan yang menarik ketika kita baca pada ayat yang berikut, di ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kita akan hidup untuk melihat keberhasilan setiap berkat-berkat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan generasi kita, bukan terbatas pada anak-anak, tapi juga sampai kepada cucu-cucu. Ada tidak yang mau seperti itu? Tergantung pada masing-masing kita. Kalau mau hidup untuk diri sendiri silakan, tapi firman Tuhan hari ini mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika keluarga, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan, jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bekerja demi kemuliaan nama Tuhan, maka suami, istri, anak-anak, bahkan cucu akan diberkati oleh Tuhan Allah. Selamat merayakan hari kemenangan Tuhan, hari Minggu yang kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Biarlah rumah tangga, keluarga kita terus diberkati oleh Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.